Assalamualaikum. Alien kalah sepi penonton nih. Loh, kemana bang emang ya? Iya, rombongan penonton pada belok ke kanan. Lebih milih film ini buat hiburan mereka. Komedi horor Sari si Hantu Tangan Karet. Loh. Emang kenapa bang? Sirik lu ye? Ayolah, sekop karatan. Ngapa gue yang sirik? Gue mah kagak. Alien yang sirik cuy. Terus bikin hook begitu apa maksudnya bang? Lah, ini justru bagus. Dua-dua filmnya kan memang sama-sama bagus. Dan minat penonton Indonesia jelas nggak bisa terbantahkan kalau mereka lebih demen sama horor dan komedi yang selalu jadi pilihan pertama buat ditonton. Dan Kang Ma from Pima layak dapat apresiasi ini. Nah, pertanyaannya, versi Indonesianya sebagus versi Thailandnya nggak? Lebih lucu mana? Lebih seram mana? Oke lah guys, kita bahas. Apa ya? Kang Ma from Pima, remake Pima, yang secara garis besar ceritanya yang gak ada yang berbeda. 90% mirip, 10% sisanya ada yang dihilangkan dan ada yang ditambahkan atau disesuaikan untuk versi Indonesia. Kali ini tentang Makmur atau Kang Ma, yang akhirnya pulang setelah selesai dengan misi perangnya. Bersama dengan 4 rekannya, mereka akhirnya singgah ke sebuah kampung di pinggiran sungai di mana Kang Ma atau Kang Makmur tinggal di sana. Nah, setibanya di rumah, Makmur pun gembira tuh karena akhirnya bertemu kembali dengan istrinya tercinta, Sari yang diperankan Marsha Timothy, dan anak mereka Cipluk yang baru saja lahir. Nama kok Cipluk? Cipung dong. Namun keanehan mulai muncul tuh ketika desas-desus beredar di desa bahwa Sari sebenarnya sudah meninggal dunia saat melahirkan. Dan kini menjadi hantu yang gentayangan yang menantikan kepulangan Makmur dari medan perang. Dan keempat sahabat Makmur pun mencurigai bahwa istri sahabat mereka adalah setan. Tetapi mereka masih merasa takut tuh untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar bisa memberitahu Makmur tentang kebenarannya. Ya sama aja kan intinya, adaptasi yang emang plek ketiplek dan emang gak harus ada yang diubah habis-habisan. Karena jujur kalau memang bakal diubah, justru itu bikin penonton film originalnya murka. Keputusan untuk tidak mengubah alur ceritanya itu adalah keputusan yang bijak. Mentang-mentang remake, mentang-mentang adaptasi, mentang-mentang pengen lebih Indonesia versi kali ini, terus diubah seenak jidat kau, ya enggak lah. Tapi bukan berarti film Kang Ma from Pimak ini tidak ada yang berbeda. Ada yang diubah sedikit, 10% kira-kira. Dan ternyata, ubahan ini berdampak sama beberapa hal yang jatuhnya bagus dan kurang tepat. Ingat, dicatat, bagus dan kurang tepat. Langsung aja ke kurang tepatnya. Ubahan komedi yang lebih lokal yang ternyata sedikit berdampak sama humornya yang kadang kena, kadang ya udah lewat gitu aja, kadang ya emang bikin ngocok perut. Ada beberapa dialog yang langsung nampol pas aktor yang satu bawain, tapi giliran di momen yang sama, aktor berikutnya langsung terdengar kurang bisa mengimbangi. Aku nggak bilang ini tidak lucu, cuma konsistensi lawakan yang seharusnya bisa seimbang antara mereka jajaran pemain, itu yang diharapkan sejak awal, tapi itu tidak bisa kita dapatkan di sini. Ini menurut pendapat hematku. Ya sebenarnya Pima pun sama aja, aktor yang bisa diharapkan kelucuannya cuma beberapa doang. Cuma karena mengingat ini versi lokal yang harusnya lebih dekat dengan selera humor orang Indonesia pada umumnya, jadi tentu kita ada ekspektasi dong, dan ini lumrah. Kemudian yang aku sangat tidak suka dari film Kang Ma from Pima adalah Jirayut kenapa nongolnya bentar? Ah, nggak suka lah. Jirayut loh. Cerita boleh sama, tapi yang bikin beda adalah bagaimana film ini berhasil melokalisir komedinya. Jokes-jokes yang diadaptasi ke budaya Indonesia terasa lebih bisa ditangkap, lebih mudah dipahami tanpa harus baca subtitlenya. Meskipun emang tidak semua lelucon berhasil ya. Yang bikin aku jauh lebih suka sama Kang Ma from Pima daripada versi Thailandnya, film itu lebih cerdas untuk ngulik emosi penonton. Drama dan komedinya itu dibawakan dengan porsi yang pas dan tidak berlebihan.
Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, pasangan asli di dunia nyata, udah pernah bolak-balik main film bareng. Kalau genre drama pernah main di Toba Dreams, kalau horor laga pernah main di film Kodrat, sekarang merambah lagi ke horor komedi di film Kang Ma from Pima. Gimana dengan chemistry mereka? Ya nggak ada yang jomplang, men. Laki bini loh, emang beneran. Pembawaannya natural dan tidak berlebihan. Film Kang Ma from Pima memang beberapa dialognya terasa kurang relevan dengan latar ceritanya, tapi ini masih bisa dimaklumi kok, jadi bukan yang mengganggu. Komedinya tetap kuat. Bayang-bayang sama film aslinya itu hal yang tidak bisa kalian hindari, terlebih kalau kalian yang emang sebelum nonton film Kang Ma ini udah sempat rewatch duluan film Pima-nya. Setidaknya Om Indro, Tora, Jagel, Rigen, TJ, Andre, dan Aming, kemudian Om Tarzan juga bisa ngemanfaatin maksimal potensi komedi yang seharusnya emang mereka hadirkan untuk film Kang Ma from Pima ini. Alur ceritanya sempat melambat di pertengahan, tapi langsung digeber habis-habisan sampai di klimaks, dan ini bagus. Last but not least, ya siapa lagi kalau bukan Herwin Novianto yang cukup sukses membawa elemen komedi yang terasa lebih lokal. Ditandemi sama Alim Studio yang lagi-lagi selalu mengulik naskah film-film keren, walau harusnya akan lebih keren lagi kalau bisa film ini jauh lebih melampaui film aslinya. Kalau kalian bertanya, bagian mana yang paling aku sukai dari film Kang Ma from Pima adalah bagian akhirnya. Antara Vino dan Marsha dan juga jajaran pemain lainnya, mereka berhasil ngedeliver penutup yang memorable menurutku, dan tentu pasti menurut kalian juga. Jadi kalau kalian emang udah nonton film Pima dan penasaran dengan adaptasi ini, Kang Ma patut dicoba buat hiburan yang bisa bikin stres kalian hilang seketika. Tapi yang jelas tidak bisa menghilangkan cicilan pinjol yang masih merajalela. Saranku ada dua nih sebelum kalian nonton film Kang Ma from Pima. Pertama, silahkan tertawa seheboh mungkin, tapi please jangan bikin rusuh di dalam. Ingat, kau bukan bayarin satu teater, kau cuma bayar satu kursi penonton. Ingat, kau miskin, jadi tahu diri, jangan ganggu penonton lain, badut. Yang kedua, ajak kawan, biar ketawanya bisa maksimal. Ingat loh, ketawa itu bikin nular. Sendirian, nanti dikira kesambet sayang. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers. Amin. Zain pamit undur diri. Wassalamualaikum. Please, pucet, kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.